ujian akhir semester 123 mata kuliah manajemen sekolah. Soal pertama, buatlah rekaman video wawancara dengan kepala sekolah SMA sederajat sesuai dengan catatan yang sudah diberikan terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah di sekolah dalam hal pertama, perencanaan sekolah, kedua, pengorganisasian atau penjadwalan sekolah, yang ketiga, pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, yang keempat, kontrol dan evaluasi program sekolah dengan durasi video 7-10 menit. Yang kedua, berikan contoh RPPS yang ada di SMA atau sederajat yang dikumpulkan pada link G-Drive berikut. Yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa di kelas yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya dengan not topik kepemimpinan sekolah, subtopik gaya kepemimpinan, dan karakteristik kepemimpinan. Soal yang keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan antara manajemen mutu total dan manajemen agile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saya dari Universitas di Jakarta. Saya melakukan wawancara dengan Bapak untuk memenuhi mata pelajaran manajemen sekolah. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menyusun perencanaan program sekolah tahunan dan dalam jangka panjang agar selaras dengan kebutuhan perkembangan kurikulum serta meningkatkan mutu pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik pada tingkat SMA? Ya, jadi yang pertama kami punya SMP ya, kurikulum atau pendidikan. Jadi kalau untuk pendidikan itu di dalamnya itu ada perencanaan, ada berkaitan dengan kurikulum tadi. Itu berarti kita telah menuangkan dalam KSP itu pendidikan yang mana dibuat oleh wakil gubernur. Di dalamnya ada bagaimana kita mengembangkan kurikulum sendiri yang cocok dengan sekolah. Saya di sini berkaitan dengan bagaimana kurikulum ini jam pelajaran apa saja, pelajaran apa saja, terus mata pelajaran apa saja yang boleh. Satu lagi apa tadi kurikulum? Kebutuhan tersebut selaras dengan kurikulum serta meningkatkan mutu pembelajaran untuk peserta didik. Ya, yang jelas untuk meningkatkan pembelajaran di peserta didik itu memang ada di kurikulum. Kita memilih mana saja yang cocok untuk peserta didik, karena memang ada mapel yang memang mapel wajib, ada mapel pilihan, dan yang bisa nanti apalagi kurikulum merdeka ini dikasih kebebasan siswa untuk memilih mapel mana pilihan. Nah, itulah yang kurikulum berusaha sebisanya untuk meng-cover yang ada keinginan anak-anak itu bisa kita. Pertanyaan selanjutnya, strategi Bapak dalam mengatur pembagian tugas guru, penjadwalan pembelajaran, serta pengelolaan kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler yang non akademis agar berjalan efektif, tidak mengganggu kegiatan belajar. Ya, kita mungkin satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana membagikan jam pelajaran. Nah, kita lihat dulu bahwa nanti kita lihat kebutuhan guru dengan pelajaran yang ada. Misal nanti kalau pelajaran itu guru ya, pelajaran itu banyak untuk satu guru, maka kita berburu. Kalau memang pelajaran cukup untuk satu guru, maka cukup satu guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat guru itu sudah sertifikasi atau tidak. Nah, kalau guru yang sudah sertifikasi kita lebih tambahkan, karena itu berkaitan dengan berapa jam yang diberikan, kurang lebih 24 jam. Tidak boleh kurang dari 4 jam. Maka bisa menambahkan berkas pada sertifikasi untuk memenuhi jam pelajaran. Nah, itu tentang pembagian jam yang berikutnya Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. pengelolaan tentang kegiatan ekstrakurikuler kita ada pembinaan dari guru yang punya tugas
pembantu, yaitu untuk bagian untuk koordinator ekstrakurikuler. Sini kebanyakan memang olahraga, ada seni, ada latihan dan sebagainya. Nah, tugas guru itu yang dikasih tugas untuk yang mana untuk koordinator ekstrakurikuler itu adalah bagaimana membuat jadwal, terus memilih pelatih dan anak-anaknya yang sudah terkelompok di asrama. Jadi nanti laporannya setiap 17 jam. Berikutnya, bagaimana Bapak memastikan seluruh guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik memahami serta menjalankan program prioritas sekolah, terutama yang berfokus pada menjalankan program karakter serta literasi, Pak? Jadi karena kita punya visi tentang sekolah, kita punya visi, saya punya visi sekolah juga memiliki, saya punya visi, tapi kita visi saya pribadi untuk sekolah itu adalah visi menjadi sekolah peringkat 3 itu sekolah panutan. Jadi sekolah panutan itu semuanya tercover terus terpusat kepada visi tadi. Itu yang menjadikan bagaimana kita mutu pendidikan. Jadi saya pandang ke visi itu yang nanti saya sebarkan, kita sosialisasikan kepada guru, anak-anak dan sebagainya. Metode evaluasi apa yang Bapak gunakan untuk memantau keberhasilan program, dan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan jika terdapat program yang tidak tercapai, khususnya terkait peningkatan prestasi belajar siswa? Jadi kalau kita evaluasi belajar siswa itu, kita secara normatif secara formal itu ada namanya evaluasi pembelajaran. Kita ada evaluasi pembelajaran itu harian, atau kita kenal PH, nilai harian. Terus ada asesmen tengah semester atau UTS kalau kita kenal, atau asesmen semester akhir, atau kita bilang itu ujian semesteran. Itu ada penilaian evaluasi untuk anak-anak. Nah, bagaimana untuk berikutnya bahwa dengan evaluasi itu nanti bisa dilihat dari nilainya dan anaknya itu bisa melihat hasilnya dari penerimaan rapor. Nah, sejauh mana peningkat atau turunnya nanti kita lihat. Kalau memang nilainya naik, maka keberhasilan kita mengarahkan bagaimana evaluasi itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru-guru pada mata pelajaran. Yang berikutnya tentang evaluasi. Dan apabila programnya tidak tercapai, Bapak tuh melakukan apa khusus terkait peningkatan prestasi belajar siswa? Jadi kalau naik berarti alhamdulillah, kalau tidak naik atau ibaratnya turun tidak tercapai, maka kita kerjasama dengan bimbingan belajar. Bimbel, bukan bimbel belajar les, kayak misalnya Desa, Primagama, Nur Fitri, kita merangkul mereka, ayo sama-sama ini anak kita untuk sama-sama untuk ikut serta mereka untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Yang memang sifatnya tidak memaksa, tapi sifatnya itu adalah sukarela. Jadi sama orang tua adalah murid yang juga kita arahkan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan yang jelek yang kurang. Yang kedua, bagaimana saya berfokus kepada guru yang bersangkutan, apakah cara ngajarnya atau metode ngajarnya atau gimana yang berkaitan kenapa guru itu, sehingga kita evaluasi terhadap guru dan evaluasi terhadap guru kita punya supervisi guru untuk meningkatkan bagaimana guru tetap formal secara disiplin, secara bagaimana mengajarnya yang benar, itu ada supervisi guru untuk meningkatkan cara belajar anak-anak supaya anak-anak tetap dijaga, dikawal dengan baik. Tanpa supervisi guru, nanti tak boleh guru ini saya tanya sendiri dalam bahasa kelas. Karena kita untuk meningkatkan itu kita tetap setahun sekali kita ada supervisi guru yang secara tidak langsung itu pasti akan dirasakan oleh peserta.
pertanyaan dua terakhir ini untuk profesi Bapak sendiri. Misal untuk profesi Bapak sendiri, menurut Bapak tuh kira-kira apa yang dimaksud dengan kepemimpinan sekolah serta gaya kepemimpinan apa nih yang Bapak terapkan pada SMA Pelita 3 ini? Ya, kalau saya lihat kalau di kepemimpinan itu, kalau filosofi saya pribadi kan pemimpinan itu kan amanah. Yang mana amanah itu harus kita pegang juga dan akhirat. Ya. Yang kedua, kepemimpinan adalah pelayanan. Bagaimana kita melayani kepada pihak-pihak yang memang terkait atas stakeholder. Yang jelas stakeholder kita di situ di sebuah pendidikan itu ada 5 sekolah, ya sekolahnya ada guru, ada usaha, ada pendidik, ada tenaga pendidikan, terus ada stakeholder kantin, ada karyawan, termasuk stakeholder sekolah itu adalah siswa dan orang tua. Nah, bagaimana saya melayani dengan tadi itu, bagaimana melayani sebaik mungkin, semua mungkin yang bisa saya lakukan. Contoh tadi namanya di atas, bagaimana kalau supaya nilai-nilai anak itu tidak turun, saya butuhkan itu bersama dengan bimbel yang ada di sekitar sekolahan. Ayo sama-sama untuk kita bareng-bareng untuk meningkatkan prestasi anak sekolah ini. Jadi ada 2 poin, itu amanah dan melayani. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir yang mungkin, bagaimana Bapak menganalisis mutu sekolah serta berdasarkan hasilnya itu model pengembangan sekolah seperti apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada SMA Pelita 3 ini? Pertama adalah bagaimana tentang Menganalisis mutu sekolah. Sebenarnya mutu sekolah kita sudah ada dibantu oleh Kementerian Pendidikan. Itu kita punya rapor pendidikan yang rilis langsung dari Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Itu kita sudah dapat rapor pendidikan, sehingga kita membaca rapor pendidikan yang kita dapatkan itu dari rilisan langsung dari Kementerian Pendidikan. Kita tahu mana yang naik, mana yang tetap, dan mana yang turun. Itu yang pertama, kita tahunya dari rapor pendidikan. Terus kalau di dalam kehidupan kita sehari, kita tahu bagaimana apakah dalam hal ini berapa indikator acuannya. Misalnya kalau di SMA itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, ada beberapa persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun swasta, berapa persen yang tidak. Kita lihat dari situ acuannya karena kita SMA. Ke berikutnya yang ketiga, perguruan tinggi mana yang diterima di negeri, mana yang di swasta. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin kita ada 65 siswa yang diterima di perguruan tinggi seluruh dunia, ya, di seluruh Indonesia gitu ya. Alhamdulillah itu kesyukuran yang kita ada. Artinya dilihat itu bahwa rapor tentang mutu sekolah kita alhamdulillah baik. Jadi selanjutnya model pengembangan sekolah seperti apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan? Ya, yang kami terapkan adalah model bagaimana antara pimpinan, antara guru dan siswa, antara siswa dengan lingkungan sekolah. Itu bagaimana pertama kita mendekatkan dengan metode memang yang kita punya, yaitu yang kita punya itu kita kurikulum yang terbaru itu adalah pendidikan mendalam. Pendidikan mendalam kan bagaimana pelajaran mendalam itu, bagaimana supaya kita apapun yang permasalahan, apapun yang harus kita lakukan, misalnya tentang masalah guru, masalah siswa, atau manajemen sekolah secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana kita deep learning itu. Kita kalau sekolah juga harus belajar deep learning, bagaimana manajemen sekolah secara mendalam. Guru juga harus belajar deep learning, bagaimana dia mengajar di kelas, bagaimana dia harus mendalam. Siswa juga harus belajar deep learning, itu bagaimana siswa menerima pelajaran yang didapatkan
itu sehingga mendalam ilmunya sehingga mereka bisa paham dan dia berprestasi di kemudian di nilainya dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. wawancaranya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa tersampaikan oleh dosen saya Iya, juga. salam ke dosennya. Ya, terima kasih. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Soal nomor 4, perbedaan dan persamaan manajemen mutu total dan manajemen agile. Manajemen mutu sekolah dan manajemen agile merupakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan layanan sekolah, namun memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Persamaan manajemen mutu total dan manajemen agile. 1. Berorientasi pada perbaikan mutu. Kedua pendekatan sama-sama berfokus pada peningkatan layanan pendidikan baik dalam proses pembelajaran, pelayanan administrasi maupun kegiatan sekolah lainnya. 2. Melibatkan seluruh warga sekolah, di mana manajemen mutu sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua. Sedangkan agile menekankan kerja tim kolaboratif dalam sekolah dan dapat dikonversi menjadi guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf dalam tim kecil. Yang ketiga, mengutamakan kepuasan stakeholder, di mana manajemen mutu sekolah berorientasi pada kepuasan siswa, orang tua, dan masyarakat. Agile menekankan kepuasan pengguna akhir dalam konteks sekolah berarti peserta didik dan orang tua. 4. Menggunakan evaluasi dan umpan balik, di mana manajemen mutu sekolah memakai evaluasi internal, supervisi, dan umpan balik berkala, sedangkan agile menggunakan review, retrospektif, dan perbaikan cepat setiap sprint. Keduanya memanfaatkan umpan balik untuk memperbaiki kinerja. Perbedaan manajemen mutu total dan manajemen agile. Manajemen mutu sekolah dan manajemen agile memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi dan karakter pelaksanaannya. Manajemen mutu sekolah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara sistematis dan berkesinambungan melalui standar mutu, perencanaan jangka panjang, supervisi, serta evaluasi yang terstruktur. Pendekatan ini menekankan stabilitas mutu dan pemenuhan indikator kualitas sekolah. Sementara itu, manajemen agile lebih menekankan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kecepatan dalam respon perubahan kebutuhan peserta didik maupun dinamika lingkungan sekolah. Agile mengurangi prosedur formal dan mengutamakan kolaborasi tim kecil, literasi cepat, serta pengembalian keputusan responsif. Dengan demikian, manajemen mutu bersifat prosedural dan strategis, sedangkan agile bersifat dinamis dan adaptif.